Halo Arnold. Hey, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu, Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu. Itu tidak bagus. Six months later. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu, atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Arnold, jangan, tunggu! Itu hanya laba-laba rumah kecil yang tidak bersalah. Pasta gigi rasa burrito baru? Apa-apaan itu? Tidak, jangan dimakan, dasar idiot! Pasta gigi mengandung fluorida dan makan sedikitnya 0,01 ons pasta gigi bisa meningkatkan kadar fluorida dalam tubuhmu. Jika kamu makan ini selama 30 hari, kamu bisa terkena fluorosis dan mulutmu akan berubah menjadi galeri seni di mana setiap gigi punya pola dan warna yang berbeda dan juga unik. Arnold, menurutku kamu paling baik dalam memonetisasi eksperimen pada tubuhmu sendiri. Tapi ada sedikit masalah. Bukan hanya wisatawan yang ingin berfoto bersamamu, tapi juga para dokter gigi. Lagi pula kamu satu-satunya orang yang pernah makan pasta gigi selama seminggu. Sulit dipercaya jika kamu mengonsumsi pasta gigi dalam makanan cepat saji. Risiko menderita obesitas meningkat beberapa kali lipat karena zat antimikroba yang seharusnya melawan bakteri di rongga mulutmu akan menghancurkan mikrobioma di perutmu, mengganggu metabolisme, dan membuatmu meledak seperti balon ulang tahun. Aku punya 2 berita. Kabar baiknya, dealermu telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara.
Dan kabar buruknya, sekarang kondisimu sangat buruk. Dan diagnosamu adalah kecanduan pasta gigi. Ya, siapa sangka gara-gara pasta gigi, kamu malah diambang kematian. Kini, rehabilitasi yang panjang dan serius menantimu. Triclosan adalah zat dalam beberapa pasta gigi yang dapat melumpuhkan sistem saraf hanya dari satu tabung. Kamu akan merasakan anggota tubuhmu mati rasa, dan rasa dingin akan menjalar ke seluruh tubuh tanpa henti. Tapi berlari sepertinya tidak mungkin kamu lakukan, karena neurotransmitter akan kehilangan kendali atas ototmu. Arnold, saatnya berhenti menggunakan pasta gigi. Dan satu metode yang sangat efektif, penyetelan ulang tubuh. Voila! Dan kamu sekarang seperti baru. Ayo kita mulai. Ayo lihat bagaimana jadinya. Arnold, jika ini kau meneguk 3 kali. Kini lambaikan siripmu. Baik, berputarlah. Lakukan salto. Ya, kini aku tahu ini jelas sekali kau. Toby, anak nakal. Nakal. Letakkan akuariumnya. Ups. Arnold, tahanlah napasmu, karena kau akan mati jika menghirup cairan lambung. Waktu kita 7 detik untuk memompa keluar semua asam dari lambung, sementara kau bergerak melewati kerongkongan. Apa kau sedang pingsan? Ini sama seperti piranha hidup. Saat bergerombol, mereka bisa memakan seluruh sapi utuh hanya dalam 10 menit. Tapi saat piranha itu sendirian, dia pingsan saat dengar desiran terkecil. Ikan butuh banyak air segar. Karena itu, kami guyur 4 liter air ke dalam lambung. Ini makan camilan, makanan favorit Toby. Tapi hati-hati dengan giginya. Gigitan piranha lebih kuat dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga dinosaurus. Kini kau tidak ingin ada lubang dalam perutmu kan? Sebenarnya, aku punya rencana. Toby, buka mulutmu dan coba dorong Arnold keluar. Arnold, berenanglah ke jalan keluar. Ayo kalian lakukan bersama. Arnold, tampaknya kau bingung antara jalan masuk dan juga jalan keluar. Matikan peta Google dan mulailah merayap. Toby, teruslah dorong untuk dia keluar. Kau tidak akan bisa keluar dari sana jika kering. Nah, di manakah aku menaruh kantong enema 5 literku? Oh, ini dia. Ini lebih baik. Sekarang kau hanya harus berenang 4 meter. Astaga, semua yang kau masukkan ke mulutmu. Aku tidak melihat Tamagotchi sejak tahun 1990-an. Airnya hampir habis. Mengayulah menuju cahaya. Bagaimana perasaanmu? Apa kau berbicara bahasa Klingon? The next day. Paprika super pedas, chip wasabi yang sangat pedas, sayap KFC. Oh, Arnold, semoga kamu lebih berhati-hati. Capsaicin bertanggung jawab atas kepedasan pada semua produk. Ini mempengaruhi reseptor rasa, menciptakan sensasi terbakar. Hal ini memicu adrenalin, meningkatkan denyut jantung, dan suhu tubuh. Makanan pedas lebih cepat memuaskan rasa lapar dan membakar kalori, dan ini berkontribusi pada penurunan berat badan. Tapi makanan pedas yang berlebihan bisa memicu gastritis. Itu gangguan pencernaan. Mengonsumsi secara teratur, sensasi kepedasan menjadi tumpul. Arnie, ini kesempatanmu. Kontes makan cabai dan Blazing Surfer akan hadir di sana. Jadi Arnie, pesaingmu adalah dari Meksiko dan sang iblis. Dan kamu Arnold akan memakan cabai terpedas di dunia. Carolina Reaper, semoga Tuhan mengasihanimu. Makanan pedas tidak menyebabkan penyakit perut. Penyebabnya adalah bakteri berbahaya yang masuk ke dalam tubuh bersama produk makanan mentah. Jika penyakitnya tidak berkembang, mengonsumsi makanan pedas bahkan bisa membantu mencegah penyebaran bakteri. Tapi ingat, jika makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan, kurangi konsumsinya. Tetaplah tersenyum Arnold. Lagi pula, hidangan pedas berkontribusi pada pelepasan hormon kebahagiaan. Setelah bersentuhan dengan lada, jangan sekali-sekali menggosok matamu. Kamu bisa mengalami luka bakar pada selaput lendir. Dan jangan coba-coba mencucinya dengan air, karena ini justru akan memperparah sensasi terbakar. Susu bisa membantu. Asam sitrat yang ada dalam susu, lemon atau jeruk bisa membersihkan capsaicin dari reseptor dan memberikan kelegaan. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Idolamu sedang memperhatikanmu. Itu dia. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Kau ingat Arnold, tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini.
Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu. Flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Montage. Ayolah, kamu sudah main game ini selama 1 jam. Wow, selamat untukmu Arnie. Apa yang kamu menangkan? Persediaan keripik kentang untuk setahun? Keren! Sekarang kamu bisa makan keripik selama setahun penuh. Kamu butuh sekitar 1 pon keripik untuk memenuhi asupan kalori harianmu. Selama setahun, kamu akan makan lebih dari 1.500 bungkus keripik. Ayo, mari kita mulai. Terdengar renyah sekali saat kamu menggigit keripiknya. Apakah kamu tahu bahwa tanpa suara ini, kenikmatan keripik terasa berkurang 15%? Otak kita secara tidak sadar mengidentifikasikan kerenyahan sebagai indikator kesegaran. Jadi menurutku, saat kamu makan sesuatu yang basi, yang perlu dilakukan hanyalah mendengarkan suara renyah yang keras. Ternyata makan keripik itu sama sekali tidak keren. Mereka itu mengandung banyak sekali lemak trans yang melipat gandakan kemungkinan terjadinya depresi dan mengurangi aktivitas otak sebesar 25%. Ayolah sobat, cobalah keripik yang paling unik ini dengan rasa stroberi dan juga mentimun, Pepsi, dan bahkan daging tupai. Omong-omong, kenyataannya yang di dalam bungkus keripik itu bukan udara, itu adalah nitrogen pekat. Mereka memompanya ke dalam agar keripiknya tidak pecah dan agar oksigen tidak bereaksi dengan minyak di dalam keripik. Dengan cara ini, mereka menjaga tetap segar dan renyah hingga 3 bulan. Kamu mulai merasa lemah ya sobat. Aku akan beritahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena kekurangan vitamin B12, kamu menghadapi kebotakan, kehilangan penglihatan, dan kemungkinan besar kematian akibat sirosis hati. Dan bukan itu saja, masih ada 75 slide lagi. Kamu pikir sedang makan keripik kentang, iya kan sobat? Merek terkenal ini sebenarnya tidak memproduksi keripik sama sekali. Itu hanya mengandung sekitar 40% kentang. Jadi paling bagus, makanan ini bisa dianggap sebagai makanan panggang. Jadi Arnie, apa kamu berhenti makan keripik? Selamat untukmu sobat. Saat ini kamu boleh memanjakan diri dengan beberapa game arcade. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold,
Ayo berhentilah, karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini?